Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar anak-anak Ustaz kelas 10? Alhamdulillah, saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kita. Baiklah anak-anak Ustaz ingatkan kembali kepada antum untuk dapat serius dalam belajar, terutama untuk pengumpulan tugas-tugas antum, agar Ustadz dapat memberikan penilaian kepada antum. Baiklah anak Ustadz, kita kemarin sudah masuk ke pelajaran kita ya, yaitu tentang teknologi transportasi anak-anak Ustadz ya. Hari ini kita akan memasuki tentang budidaya ya, budidaya yaitu wirausaha produk budidaya tanaman pangan ya. Jadi dari judul yang ya Ustadz sebutkan tadi ya, budidaya tanaman pangan, tentunya kita sudah dapat membayangkan ya apa yang akan kita lakukan. Ya, ini Ustaz jelaskan dulu sedikit ya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian di bidang pertanian, seperti budidaya tanaman pangan. Ya, kelompok tanaman yang termasuk komoditas pangan adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura, non tanaman hias, dan kelompok tanaman lain yang dapat menghasilkan bahan baku produk pangan. Ya, anak-anak Ustadz, jadi di sini antum sudah dapat memahami ya tentang tanaman pangan itu ya, yang dapat dijadikan bahan baku produk pangan, itu salah satu termasuknya ya anak-anak Ustadz. Dalam pembelajaran kali ini ya, kita akan mempelajari tentang tanaman pangan, yaitu terutama tanaman yang menjadi sumber utama bagi karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia ya. Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri ya, karena tanaman pangan ini ya sangat dibutuhkan ya bagi manusia ya, kebutuhan pokok anak-anak Ustadz. Hasil budidaya tanaman pangan juga diperdagangkan sehingga dapat menjadi mata pencaharian ya. Hal ini menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas pertanian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ya, Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Ya, keberagaman jenis tanaman pangan yang kita miliki merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya anak-anak Ustadz. Ya, jadi dalam bentuk syukur kita ya, kita harus ya dapat memanfaatkan ya produk-produk tanaman pangan ini ya dengan sebaik-baiknya ya anak-anak Ustadz. Jadi salah satu ya yang menjadikan pilihan berwirausaha ya di tanaman pangan ini ya, untuk kita bisa melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada ya anak-anak Ustadz. Jadi tanaman pangan adalah sumber kehidupan bagi manusia. Sangat dibutuhkan anak-anak Ustadz. Jadi ini sebuah satu usaha yang sangat menjanjikan menurut Ustadz ya.
Maka wirausaha di bidang budidaya tanam akan menjadi terus peluang yang baik ya, selama kita masih membutuhkan pangan dalam kehidupan kita. Ya tentunya selagi kita masih hidup kita pasti membutuhkan ya bahan pangan. Baiklah, tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur tanaman, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan ya. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3 sampai 4 bulan. Misalnya jagung, kedelai ya. Atau tanaman yang 6 sampai 8 bulan seperti singkong ya anak-anak Ustaz. Jadi kalau antum nanam jagung itu lebih cepat panen ataupun kedelai dibandingkan tanaman singkong ya atau ubi itu ya. Tanaman tahunan, tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Misalnya sukun dan sagu. Ya, tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok. Ini yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, ini juga udah pernah kita pelajari anak-anak Ustaz ya. Tanaman ya kacang-kacangan ya. Serealia. Kelompok serealia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Nah, ini anak Ustaz, tentunya ini sudah antum pahami, sudah pernah kita pelajari. Insyaallah antum masih ingat ya. Oke, ini contoh tanaman pangan ya. Ada padi, serealia ya, jagung, sorghum, ya, kacang-kacangan, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, umbi-umbian, singkong, ubi jalar, talas. Nah, ini anak-anak Ustaz. Berikut tanaman pangan yang tumbuh di negeri kita. Ya, di negeri kita tercinta ini, masya Allah, kita diberikan nikmat Allah ya yang banyak ya, terutama dari jenis tanaman-tanaman pangan. Yang pertama adalah Oryza sativa ya atau padi ya, kita kenal dengan padi. Padi memiliki batang yang berbuku dan berongga. Nah, rasa kalau antum padi dah sering antum lihat ya, daun dan anakan tumbuh dari buku yang ada pada batang. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Akar padi berupa akar serabut. Bulir padi terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Budidaya padi dikelompokkan menjadi padi sawah, padi gogo, dan padi rawa. Tanaman padi diperbanyak dengan menggunakan biji. Nah, ini dia anak-anak Ustaz. Nah, ini yang antum makan setiap hari ya. Inilah tanamannya. Ya. Inilah tanamannya. Ya. Ini dia biji-biji padinya tumbuh. Nah, kemudian ada tanaman jagung. Jagung juga termasuk tanaman pangan ya, atau disebut dengan zea mays. Ya. Jagung memiliki batang tunggal yang terdiri atas buku dan ruas. Daun jagung terdapat pada setiap buku pada batang. Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Nah, tetapi masih pada pohon yang sama. Bunga jantan terletak di ujung batang, sedangkan bunga betina atau tongkol berada di bagian tengah batang jagung. Jagung dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Tanaman jagung diperbanyak dengan biji. Ya, dengan biji juga nih anak Ustaz. Nah, ini
Coba antum perhatikan dengan seksama, itulah tanaman jagung. Ya, tentunya ini juga bukan tanaman yang asing bagi kita. Nih, buah-buahnya tumbuhnya di bagian batangnya ini. Ya. Nah, ingatlah anak Ustadz tadi, jagung ini tanaman yang cepat berbuahnya, ya. 3 sampai 4 bulan, ya. Cepat. Ya. Kemudian sorghum atau sorghum bicolor. Tanaman sorghum sekilas mirip dengan jagung. Sorghum memiliki batang yang berbuku-buku. Kadang-kadang sorghum juga dapat memiliki anakan. Sorghum memiliki bunga yang tersusun dalam helai yang terdapat di ujung batang. Sorghum diperbanyak dengan biji. Sorghum dapat ditanam pada berbagai kondisi lahan, baik lahan subur maupun lahan kurang subur atau lahan marginal, karena sorghum memiliki daya adaptasi yang luas. Nah, jadi ini tanaman yang sangat ini ya, mudah ditanam di segala bentuk lahan ya. Ya. Yang subur ya, yang kurang subur juga ya. Nah, ini dia anak-anak Ustadz bentuknya ya, seperti jagung ya anak-anak Ustadz, tapi daunnya berbeda ya. Daun-daunnya baiklah. Kita masuk, tanaman berikutnya adalah kedelai atau Glycine max. Kedelai merupakan tanaman semusim dengan tinggi tanaman antara 40 sampai 90 cm. Memiliki daun tunggal dan daun bertiga. Ya, daun dan polong kedelai memiliki bulu. Tanaman kedelai memiliki umur antara 72 sampai 90 hari ya. Ini juga termasuk yang singkat ya anak-anak Ustadz. Polong kedelai yang telah masak ditandai dengan kulit polong yang berwarna coklat. Ya, kedelai juga diperbanyak dengan biji. Berdasarkan warna biji, kedelai dibedakan menjadi kedelai kuning, hijau, ya, kedelai kekuning-kuningan, coklat dan hitam, ya. Endosperm pada kedelai umumnya berwarna kuning. Kedelai dapat ditanam di lahan kering atau di sawah sesudah panen. Ya, anak-anak Ustadz, biasanya setelah panen sawah, maka tanaman selanjutnya biasanya petani-petani akan menanam kedelai. Ini anak-anak Ustadz ya, tentu antum juga sudah pernah ya, ini buahnya anak-anak Ustadz. Nah, ini bentuk daunnya seperti ini. Ini dia kedelai. Ya, kita kenal kedelai diolah menjadi apa anak-anak Ustadz? Yang antum tahu, kedelai diolah menjadi makanan ya, tahu ya, bisa ya, tempe ya. Berikutnya adalah kacang tanah ya. Nah, ini kacang tanah adalah disebut juga dengan Arcis hypogeae. Kacang tanah dapat ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Sama seperti kedelai tadi ya anak-anak Ustaz ya. Jadi petani itu bisa memilih setelah panen padi dia mau menanam kedelai atau kacang tanah ya. Ya, kacang tanah juga diperbanyak dengan biji. Kacang tanah memiliki batang yang bercabang dengan tinggi tanaman antara 38 sampai 68 cm. Tanaman ini memiliki tipe tumbuh dengan memanjang di atas permukaan tanah. Kacang tanah memiliki polong yang tumbuh dari ginofor di dalam tanah. Kacang tanah dapat dipanen pada umur 90 hari sampai 95 hari.
setelah ditanam. Ya, jadi sekitar 3 bulanan anak-anak Ustadz ya. Panen kacang tanah. Ini kacang tanah. Ya. Tentu kita ya juga sering memakan kacang ini ya. Ya. Ya, bisa juga sebagai cemilan kita nih, ya, kacang-kacang. Kemudian kacang hijau, yaitu Vigna radiata. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah panen. Nah, ini juga termasuk yang cepat panen ya anak-anak Ustadz, kacang hijau. Kacang hijau memiliki tinggi tanaman antara 53 sampai 80 cm. Batangnya bercabang serta daun dan polong berbulu. Kacang hijau diperbanyak dengan biji. Ya, kacang hijau dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Ya, ini juga termasuk ya tanaman selingan setelah padi. Ya, ini kacang hijau ya. Kalau kita mengenal kacang hijau itu diolah menjadi apa anak-anak Ustadz? Ya, makanan apa? Ya, bisa menjadi bubur ya. Biasanya dibuat bubur kacang hijau. Ya. Ya, apalagi ya banyak seperti olah-olahan yang lain juga ya anak-anak Ustadz ya, tapi yang paling dikenal olahan makanan itu dari kacang hijau. Kita sering mengenalnya dengan dibuat menjadi bubur kacang hijau. Baiklah anak-anak Ustadz, nah ini dia bentuk tanamannya ya, kacang hijau. Nah, berikut kita masuk ke tanaman singkong. Tanaman singkong atau ubi kayu merupakan tanaman berkayu yang dipanen umbinya ya. Daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Nah, selain umbinya, daunnya juga sering dimasak menjadi sayur-sayuran ya anak-anak Ustadz. Tanaman ubi kayu dapat menghasilkan biji tetapi tidak digunakan untuk diperbanyak. Jadi tanaman ini untuk memperbanyaknya bukan dari biji ya anak-anak Ustadz ya. Tanaman ini biasa diperbanyak dengan menggunakan stek batang ya. Jadi batangnya ya, yang biasanya kalau antum perhatikan orang menanam ubi itu ya, dari batang-batang ubi itu dicucukkan kembali ya, dicucukkan ke tanah ya. Itulah yang digunakan untuk memperbanyak tanamannya ya. Umur tanaman ubi ini sekitar 8 sampai 10 bulan, cukup panjang umurnya anak-anak Ustadz ya. Ya, tanaman ubi kayu mempunyai daya adaptasi yang luas, tetapi umumnya ubi kayu ditanam di lahan kering. Nah, ini anak Ustadz ya. Ya, jadi dia umurnya cukup panjang ya. Jadi ketika panen itu bisa sampai 10 bulan anak-anak Ustadz. Jadi cukup panjang waktunya ya. Tapi kelebihannya ya dia mempunyai daya adaptasi yang luas ya. Bisa beradaptasi dan bisa ditanam di lahan yang kering ya. Itu nggak perlu mempersiapkan air-air ya, pengairan ya, karena dia bisa beradaptasi dengan lahan-lahan yang kering. Nah, ini dia ubi. Nah, inilah dia umbinya ya yang dipanen ya. Kemudian daun-daunnya juga bisa digunakan sebagai sayuran, tapi bukan daun-daun yang tua-tua sekali ya anak Ustadz ya. Ya, kalau ke ubi ini kita biasa kenal sebagai makanan apa nih? Kalau diolah ya, anak-anak Ustadz tahu? Atau umi antum sering memasak olahan masakan dari ubi? Nah, ya kue-kue juga bisa ya dibuat
kue ya, dibuat kolak ubi ya, Masya Allah ya. Nah ini juga jenis ubi, tapi jenis ubi jalar ya anak ustadz ya, atau bahasanya, bahasa latinnya Ipomoea batatas. Tanaman ubi jalar adalah tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar ya, dia menjalar tidak ke atas ya anak ustadz. Nah, makanya dia disebut dengan ubi jalar. Tipe pertumbuhannya dapat berupa semak-semak atau menjalar-jalar ya. Ubi jalar dapat diperbanyak dengan bagian ubi, pucuk batang dan stek batang. Umur tanaman ubi jalar sekitar 4 sampai 4,5 bulan. Nah, ini umurnya lebih pendek ya anak ustadz dibanding ubi kayu tadi. Ubi jalar pada umumnya ditanam pada gulu dan tanah di lahan tegalan atau lahan sawah. Warna kulit ubi maupun warna daging umbi bervariasi, mulai dari umbi yang warna putih, krem, orange, dan ungu. Nah, jadi jenis ubi jalar ini bermacam-macam anak-anak ustadz ya. Antum kalau mau lihat itu ada di pasar ya, itu banyak sekali orang jual jenis ubi ya. Antum lihat tuh, ada yang ubi ketika dikupas warnanya ada yang warna putih, ada ya, seperti ubi kayu ya. Kemudian ada yang krem, ada yang oranye ya. Kemudian ada yang ungu ya. Nah, jadi bermacam-macam ini jenis ubi jalar. Ya. Ya, kapan-kapan antum ikut umi antum ke pasar ya, antum lihat jenis-jenis ubi itu ya, antum bisa lihat. Dikupaskan sedikit warnanya apa ya. Nah, yang ungu ya. Ya, ini juga bisa nih dijadikan olahan apa nih? Olahan bubur juga bisa ya. Bubur candil ubi ungu. Nah, antum pernah dengar kan? Ya. Oke. Ya, ini tanamannya bentuknya menyemak-nyemak, menjalar-jalar seperti ini anak ustadz ya. Nah, berbeda dengan ubi kayu tadi ya, bisa menjulang ke atas. Nah, inilah tanamannya. Oke, tanaman pangan menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan terdapat beberapa daerah yang menjadi sentra pengembangan tanaman pangan tertentu. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan tanaman pangan tertentu dan kesesuaian lahan. Ya, jadi anak-anak ustadz ya, disesuaikan dengan lahan ya, biasanya pengembangan tanaman itu disesuaikan dengan lahan-lahan yang sesuai ya anak ustadz ya. Ya, kecuali ubi kayu tadi ya, bisa dia beradaptasi kepada lingkungan. Nah, kalau ini kita harus sesuaikan dengan lahan. Misalnya di tempat kita nih anak ustadz, Sumatera Utara ini termasuk juga ya, pengembangannya Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi sentra produksi beras. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur adalah sentra produksi kedelai ya anak ustadz. Nah, baiklah anak ustadz, ini ada tugas, tapi ustadz tidak akan menyuruh antum untuk berkelompok, tapi antum secara pribadi saja ya, ya secara pribadi saja, bukan secara kelompok. Nah, ini sebenarnya materi ini antum sudah sering, ini sudah tahu betul ini ya, tentang tanaman pangan ya, tinggal mengulang-ulang saja ya. Ini ada tabelnya ya, antum sebutkan nama tanamannya apa ya, kemudian ciri-cirinya apa ya, seperti yang Ustadz sebutkan tadi ya. Contohnya kalau bisa contoh-contoh ini tidak yang Ustadz sebutkan lagi ya, yang ya, tidak Ustadz jelaskan ya. Kemudian umur tanamannya seperti tadi ya, singkong tadi ya, bisa 8 sampai 10, ubi kayu 8 sampai 10 bulan ya, antum jelaskan tanaman apa berikutnya ya. Kemudian bagian apa yang ditanam ya, yang dimakan maksud Ustadz, bagian apa yang dimakan
Contohnya tadi singkong yang dapat dimakan tuh bagian umbinya dan daunnya ya. Bisa. Ini contohnya. Ya antum buat semakin banyak antum isi akan semakin baik ya tentunya. Anak-anak ustadz ya, jika ada nanti kesulitan antum dalam mengerjakan ini, antum boleh menanyakan kepada ustadz langsung. Ingatlah anak-anak ustadz ya bahwa antum hendaknya bisa lebih serius dalam mengerjakan tugas-tugas. Jika antum tidak paham, antum bisa menanyakan. Ya, bukan berarti karena antum tak paham langsung antum tak mengerjakan. Ya. Jadi, saya ingatkan kepada antum di masa-masa kita seperti ini, janganlah ini menjadikan alasan bagi kita untuk bermalas-malasan belajar ataupun tidak mengerjakan tugas. Ya, anak-anak ustadz, hendaknya antum lebih semangat, ya. Ya, Ustaz harapkan antum juga semangat. Baiklah anak-anak ustadz, ya. Di sini ada tugas ya mengenai tanaman, ya. Yang antum isi ini nama tanamannya, ciri-ciri tanamannya, kemudian umur tanamannya, dan bagian tanaman yang dimakan. Tentulah tanaman pangan ini banyak ya anak-anak ustadz. Tanaman pangan ya anak-anak ustadz. Tanaman pangan ya. Baiklah, kepada anak-anak ustadz ya, jika tidak ada yang ditanyakan, Ustadz berharap antum memahami apa yang Ustadz sampaikan hari ini ya, karena ini materinya tentang tanaman pangan ya. Ini adalah materi yang sebenarnya sudah sering kita dengar dan kita sering sekali mengenal tanaman-tanaman ini. Baiklah, jika tidak ada, Ustadz cukupkan pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi antum semua dan menambah wawasan. Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.